Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan mengenai uji asumsi klasik dan uji regresi menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresinya telah terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal kalau nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Langkah-langkah untuk mengujinya yaitu pertama, klik Analyze, kemudian Regression, Linear, masukkan variabel terikat ke bagian dependen, kemudian masukkan variabel bebas ke kolom independen, save di bagian kanan kotak dialog. Pada bagian residual klik Standardize, kemudian akan muncul kolom Z-Ray. Kemudian Analyze Non-Parametric Test, masukkan Standardized Residual ke kolom Test Variable List, kemudian klik OK. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas sendiri bertujuan untuk menguji apakah antar satu variabel bebas dengan variabel yang lainnya saling berkaitan atau tidak. Karena variabel bebas itu memiliki independensi yang tinggi sehingga tidak boleh saling berkaitan. Langkah-langkah untuk mengujinya yaitu Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan variabel dependen dan independennya, kemudian pilih statistik, lalu pilih multikolinearity diagnostic, continue dan OK. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat-syarat yaitu tidak adanya heteroskedastisitas. Ada dua metode, yaitu metode Glaser dan metode Park. Berikutnya ada uji regresi. Uji regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Analisis regresi juga bisa digunakan untuk memprediksi variabel tergantung dengan menggunakan variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda, karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung. Langkah-langkahnya yaitu, pertama, klik Analyze, kemudian Regression, Linear, dan masukkan variabel pada kotak dependen dan independen. Ya, kita akan langsung mempraktekkan. Yang pertama, uji normalitas. Kita klik Analyze, Regression, kemudian pilih Linear. Masukkan variabel dependennya kepada kotak dependen. Dan variabel independen ke dalam kotak independen. Kemudian kita pilih Save. Pada bagian residual, pilih Standardize. Continue. Kemudian kita abaikan dulu hasilnya. Jika sudah muncul kolom Z-Ray, kita analyze lagi. Kemudian kita pilih non-parametric test. Pilih salah. Analyze non-parametric test one sample KS.
Kemudian masukkan standardized residual ke kolom test variabel. Kemudian klik OK. Nah, kemudian hasilnya jika nilai sig lebih besar dari 0,05, artinya nilai residual terstandarisasi atau menyebar secara normal. Ini nilai sig. Kemudian lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Kita hapus dulu set tray. Klik analyze, regression, dan linear. Kemudian masukkan variabel dependent dan independennya. Terus pilih statistik. Pilih collinearity diagnostic. Continue. OK. Nah, ini hasilnya. Nilai tolerans variabel iklan dan personal selling sebesar 0,601, sedangkan VIF-nya sebesar 1,663. 1,663 itu kurang dari 10, maka model regresi dinyatakan tidak ada gejala multikolinear, atau antar variabel bebasnya tidak ada saling keterkaitan. Assalamualaikum. Kemudian kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas. Yang pertama dengan metode Glaser. Pertama kita klik analyze, klik regression, linear. Masukkan variabel dependent dan independennya. Kemudian pada bagian save, pada bagian residual kita pilih unstandardized, kemudian klik continue. Oke. Abaikan outputnya. Kemudian akan muncul nilai res 1. Selanjutnya kita akan transform pada bagian target variabel, ketik upres. Pada bagian numeric expression, kita pilih all, kemudian ABS. Masukkan nilai unstandardized-nya.
pilih OK. Kemudian akan muncul address. Kemudian kita akan regresikan lagi. Variabel dependent-nya kita ganti dengan nilai address. Kemudian masuk pada hasilnya. Hasil outputnya bisa dilihat pada bagian koefisien. Jika nilai probabilitas sig lebih dari alfa, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Misal alfa atau tingkat kesalahannya adalah 5%, 0,05, maka jika sig lebih dari 0,05 tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dalam kasus ini, nilai sig dari variabel iklan adalah 0,136, yang mana itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian sig dari variabel personal selling adalah 0,863, yaitu lebih dari 0,05, dan artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk pada uji heteroskedastisitas yang kedua, yaitu dengan metode PART. Pertama kita pilih Analyze Regression Linear. Kemudian masukkan penjualan pada kotak dependent, iklan dan personal selling pada kotak independen. Kemudian bagian save, pilih and standardize, continue, OK. Kemudian kita abaikan dulu outputnya. Kemudian transform, compute variable. Kemudian kita tulis U2. Kemudian kita pilih yang ln.
kemudian ln. Lalu kita transform lagi compute variable. Pertama kita pilih ln U2 nya dulu. Dan kita masukkan U2 nya. Oke. Kita lakukan untuk semua variabelnya. Transform compute variable ln iklan. Oke. Kemudian yang kedua ln personal selling. Kita masukkan juga. Oke. Kemudian regresikan lagi. Analyze regression linear. Penjualan diganti dengan ln U2.
Ini juga dikeluarkan, diganti dengan LN iklan dan LN personal selling. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Interpretasinya, jika nilai probabilitas SIG lebih dari alfa, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Misal alfa atau tingkat kesalahannya adalah 5%, 0,05, maka jika SIG lebih dari 0,05, tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian dalam kasus ini, nilai SIG dari variabel LN iklan adalah 0,112, yang artinya lebih dari 0,05 dan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian SIG dari variabel LN personal selling adalah 0,968, di mana itu lebih dari 0,05 dan artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita masuk pada uji regresi. Yang pertama adalah regresi sederhana. Langkah-langkahnya adalah klik analyze, kemudian regression, linear, kemudian masukkan variabel penjualan pada kotak dependent dan variabel promosi pada kotak independen. Kemudian klik OK. Nah, masuk pada bagian hasilnya. R atau multiple R adalah 0,941, artinya korelasi antar variabel bebas, promosi, dan variabel terikat volume penjualan adalah 0,941. R square 0,885, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 88,5%. Atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 88,5%. Adjusted R square 0,874, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi promosi sebesar 87,4%, atau variabel promosi mempengaruhi penjualan sebesar 87,4%. Kemudian ANOVA. F 77,005 SIG 0,000, artinya tingkat kesalahannya 0,000. Dari nilai F itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel tergantung, atau model dikatakan cocok atau fit. Kemudian pada bagian koefisien, hitung variabel promosi sebesar 8,775, nilai T tabel sebesar 1,812. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Jika T hitung kurang dari T tabel berarti tidak berpengaruh. Atau dilihat dari SIG-nya, SIG adalah 0,000, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya berpengaruh signifikan.
Sedangkan jika sig lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Unstandarized promosi nilainya 8,761, artinya jika perusahaan meningkatkan promosi satu satuan, maka akan meningkatkan penjualan sebesar 8,761. Kemudian, analisis yang terakhir yaitu analisis regresi berganda. Caranya kita klik analyze, pilih regression, linear, kemudian masukkan variabel penjualan pada kotak dependen dan variabel harga serta variabel pendapatan pada kotak independen. Kemudian klik OK. Kemudian ini hasilnya. Nilai R atau multiple R adalah 0,936. Artinya korelasi antara variabel bebas, yaitu pendapatan dan harga, dan variabel terikat, volume penjualan, adalah 0,936. R square 0,875, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan sebesar 87,5% atau variabel promosi mempengaruhi penjualan dan harga sebesar 87,5%. Kemudian adjusted R square 0,840, artinya variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan dan harga sebesar 84%. Atau variabel pendapatan dan harga mempengaruhi penjualan sebesar 84%. Kemudian pada nilai ANOVA, nilai F-nya 24,567. Sig-nya 0,001. Artinya tingkat kesalahannya 0,001 dari nilai F tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel tergantung. Atau model dikatakan cocok atau fit. Kemudian pada bagian koefisien, variabel pendapatan sebesar 6,490. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel pendapatan dan harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas, yang mana di sini adalah penjualan. Kemudian jika T hitung kurang dari T tabel, berarti tidak berpengaruh, atau dilihat dari sig-nya. Sig-nya adalah 0,001, artinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya berpengaruh signifikan. Sedangkan jika sig lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Nilai unstandarized pendapatan sebesar 1,961 dan harga 1,092. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disusun persamaan regresinya adalah penjualan Y sama dengan 2,553 ditambah 1,092 X1 ditambah 1,961 X2. Demikian dari hasil uji asumsi klasik dan
uji regresi yang sudah saya lakukan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.